Super League. Bobotoh rayakan kemenangan juara Persib Bandung. Iring-iringan pendukung padati kota Bandung. Perang di Timur Tengah belum menemui titik akhir. Trump klaim Iran sangat ingin mencapai kesepakatan, sementara Iran membantah sepakat pada Amerika Serikat. Sebuah minimarket di Duren Sawit, Jakarta Timur dirampok. Dua perampok mengancam karyawan minimarket dengan senjata api dan membawa kabur uang 30 juta rupiah. Direktur Utama PT PLN meminta maaf usai sejumlah wilayah di Pulau Sumatera alami blackout. Gangguan pada transmisi disebut jadi pemicu. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani akhir pekan Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Persib Bandung menjadi juara Super League usai imbang kontra Persijap Jepara. Di pertandingan lain, pesaing Persib Borneo FC menang besar 7-1 melawan Malut United. Pertandingan terakhir laga Super League pekan ke-34 antara Persib Bandung dan Persijap Jepara berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat. Persib turun dengan kekuatan penuh demi mengamankan gelar juara. Dengan raihan ini, Persib jadi klub pertama Indonesia yang hat-trick menjadi juara atau Liga 3 kali beruntun di era Liga Profesional. Ya, dengan hasil imbang lawan Persijap, Persib mengumpulkan 79 poin. Poinnya sama dengan peringkat kedua Borneo FC, namun Persib unggul head to head. Sementara untuk peringkat ketiga dipastikan untuk Persija Jakarta. Ya, kemenangan Persib Bandung ini menjadi spesial karena menjadi satu-satunya tim yang mampu meraih 3 kali juara beruntun di era Liga Profesional. Persib Bandung puncaki klasemen Super League dengan raihan 79 poin, unggul head to head atas Borneo FC. Saudara, Persib Bandung berhasil merengkuh juara Super League musim 2025-2026. Jalanan Bandung memerah. Bobotoh berpesta di Jalan Sulanjana, Bandung, Jawa Barat, merayakan gelar juara klub kesayangan mereka, Persib Bandung. Area kantor Geraha Persib berubah jadi lautan manusia berpadu warna merah dan biru sebagai luapan ekspresi kemenangan Persib Bandung. Kawasan ini memang kerap jadi pusat perayaan momen bersejarah Persib, seperti di malam hari ini merayakan gelar juara yang ketiga kali secara beruntun. Kemeriahan supporter juga terlihat di kawasan flyover Pasopati, Bandung, Jawa Barat. Dari kamera udara, Bobotoh menyalakan flare serta kembang api merayakan gelar juara klub kebanggaan mereka. Euforia Bobotoh membuat ikon kota Bandung itu seketika riuh dan menyala.
Ya, kemeriahan Pesta Bobotoh rayakan juara Persib Bandung juga tampak di kawasan Cikapayang dengan membawa kembang api Bobotoh padati jembatan Cikapayang. Lokasi ini berdekatan dengan Geraha Persib, tempat pusat pesta di malam Minggu, saudara. Ya, saudara, untuk melihat euforia keberhasilan Persib Bandung meraih juara Super League, kita saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ariel Wiranata dan Aufa Farid di Geraha Persib. Sementara ada juga Ahmad Fadilah di titik lainnya di Kota Bandung. Kita akan ke Ariel terlebih dahulu. Selamat malam, Ariel. Bisa digambarkan bagaimana kemeriahan di sana, Ariel? Ya baik, makin malam makin ramai merayakan kemeriahan dari kemenangan Persib. Mungkin saya akan tanya nih, suara seperti apa? Ya, baik. Bisa dilihat bahwa memang hingga malam supporter Persib masih merayakan kemenangan yang dimana saat ini saya berada di sekitaran Geraha Persib, yang dimana ini merupakan kemenangan Persib yang mencatatkan terbaik, yakni adalah hat-trick meraih gelar juaranya, yang dimana memang ini menjadi sebuah kesenangan bagi masyarakat Bandung untuk merayakannya, dan sudah sejak malam tadi ini merayakan kemenangan yang berada di sekitaran Persib. Mungkin saya akan tanya sedikit nih, bagaimana sebenarnya merayakan pada malam hari ini. Halo Mas, dengan siapa nih Mas? Oh, saya Darul, Mas. Kira-kira tadi pertandingannya dan meraih gelar juara nih, hat-trick nih, kira-kira gimana? Hat-trick ini sejarah baru di Indonesia. Dan alhamdulillah walaupun seri, tapi permainan sangat bagus. Jadi permainan melawan, dua-duanya melawan, sangat puas hari ini. Pokoknya Bandung berpesta. Nah, baik, tadi dikatakan bahwa memang masyarakat Bandung ini sangat senang atas kemenangan dari hat-trick Persib Bandung pada malam hari ini. Yang dimana memang ini di sekitaran daerah Bandung pun masih merayakan, mulai dari yel-yel hingga merayakan keliling kota Bandung pada malam hari ini dalam rangka kemenangan Persib Bandung meraih gelar juara hat-trick. Ariel, apakah rombongan pemain Persib akan langsung ke Sulanjana, ke Geraha Persib untuk menyambut Bobotoh? Ya baik, infonya bahwa untuk konvoy akan dilaksanakan pada esok hari Minggu. Ini tentu saja baik, ini merupakan perayaan dari pemain dengan para fans yang sudah mendukung pada hari ini, yang dimana ini menciptakan dari hat-trick kemenangan gelar juara untuk Persib Bandung. Baik, terima kasih Ariel Wiranata untuk laporannya. Kita bergeser sedikit, kita menuju rekan Ahmad Fadilah. Selamat malam, Fadil. Ini lokasinya di mana, Fadil? Bisa digambarkan kepada kami bagaimana kemeriahan di sana, Fadil? Ya, Ibrahim dan saudara, memang sejak di kesempatan pertandingan terakhir ya, dan memastikan bahwa Persib Bandung menjuarai Super League 2025-2026, memang seluruh wilayah di Kota Bandung banyak dipadati oleh para bobotoh yang merayakan dengan konvoy baik roda 2 maupun roda 4, seperti di tempat saya masukkan tadi di Jalan Asia Afrika, di mana memang ribuan bobotoh terus berdatangan baik dari berbagai wilayah untuk berdatangan ke Jalan Asia Afrika untuk merayakan keberhasilan Persib Bandung menjuarai Super League 2025-2026, di mana memang akhirnya dengan dipadati ribuan bobotoh ini, akses di Jalan Asia Afrika mengalami kepadatan sehingga para pengendara yang melintasi harus lebih berhati-hati dan dalam berkendara. Tapi memang saya bisa di Jalan Asia Afrika ini seluruh bobotoh bersuka cita merayakan keberhasilan Persib Bandung menjuarai Super League ini dengan berkonvoy dan kemudian bernyanyi-nyanyi di Jalan Asia Afrika dan menyalakan flare di sepanjang jalan. Sehingga memang tampak kebanggaan ataupun wajah bahagia dari para pendukung Fadil, setelah sejarah baru akhirnya tercipta. Fadil, apakah memungkinkan Anda sedikit memperlihatkan kepada kami seperti apa kemeriahan di Jalan Asia Afrika, karena kita tahu itu adalah salah satu rute yang biasa dilewati oleh bobotoh untuk pesta. Apakah memungkinkan Fadil melihat situasi arus lalu lintas kemacetan di sana?
ini sedikit saya gambarkan bahwa memang situasi di Jalan Asia Afrika memang otomatis tidak bisa bergerak dari arah timur ke barat, di mana memang para bobotoh ini terus berdatangan dan merayakan keberhasilan Persib Bandung menjuarai Super League dengan mengunjungi Jalan Asia Afrika, di mana memang banyak para bobotoh sendiri itu lebih menghentikan kendaraannya, memastikan di pinggir jalan untuk merayakan bersama-sama dengan bobotoh lain sudah datang lebih awal. Fadil, apakah dapat informasi pemain Persib akan langsung ke Geraha Persib atau bagaimana dari stadion? Ya, Ibrahim, memang kalau berkaca pada perayaan tahun kemarin di mana juara biasanya adalah saat selebrasi pada malam hari ini para pemain itu langsung pulang ke rumah ataupun ke tempatnya masing-masing, dan pada saat besok pagi dan ada rencana melakukan konvoy itu baru para pemain berdatangan ke Gedung Sate, di mana memang menjadi start dari konvoy pada besok hari, Ibrahim. Baik, terima kasih untuk laporannya. Ahmad Fadilah langsung dari kawasan Jalan Asia Afrika Bandung. Tadi sebelumnya ada rekan kami Alfa Farid dan juga El Nata yang melaporkan dari Geraha Persib di Jalan Sulanjana. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Ya, puncaknya klasemen Persib Bandung torehkan sejarah hat-trick juarai Super League. Persaingan kompetisi sangat ketat hingga pekan terakhir. Anda kembali ke Kompas Malam ya saudara, hingga Sabtu malam ini Bobotoh masih padati kota Bandung merayakan pesta juara Super League untuk Persib Bandung yang ketiga kalinya secara beruntun, dan ini kami tampilkan bagaimana situasi terkini di kota Bandung, tepatnya di Jalan Sulanjana. Ini merupakan di area depan Geraha Persib yang menjadi markas dari klub kebanggaan asal Jawa Barat Persib Bandung, di mana memang Bobotoh ini sudah berada di sana. Bahkan mereka ketika peluit panjang dibunyikan langsung semua berkumpul terpusat di Jalan Sulanjana ini. Sementara kami tampilkan di sisi lain, yakni di Jalan Asia Afrika Kota Bandung yang menjadi ikon wisata Kota Bandung, tampak tak kalah meriah juga di sana. Ribuan bobotoh berkumpul di sana tentu untuk merayakan kemenangan. Mereka berpesta dengan membawa atribut kebanggaan mereka berwarna biru untuk klub Persib Bandung. Memang untuk perayaan pesta juara akan digelar pada hari Minggu besok. Sejumlah jalan juga sudah dipersiapkan dengan rute-rute mulai dari Gedung Sate di Jalan Diponegoro hingga nantinya rute konvoi berakhir di pendopo Kota Bandung, saudara. Di dekat alun-alun. Nah, ini dia di wilayah Asia Afrika Kota Bandung. Jalur ini biasanya jika di tahun sebelumnya juara memang dilalui oleh para pemain Persib Bandung, dan ini juga yang dinantikan oleh para bobotoh yang sudah tak sabar tentunya ingin berpesta langsung bersama dengan ofisial, dengan para pemain tentunya. Ini menjadi sejarah tersendiri bagi Persib Bandung, juara hat-trick 3 kali beruntun di Liga era profesional Indonesia, saudara. Saudara, kendati ditahan imbang Persijap Jepara di laga pamungkas, Persib Bandung kembali raih juara Super League. Kemenangan Persib Bandung ini menjadi spesial karena menjadi satu-satunya tim yang mampu meraih 3 kali juara beruntun di era Liga Profesional. Persib Bandung puncaki klasemen Liga Super dengan raihan 79 poin, unggul head-to-head atas Borneo FC. Ya, dengan imbang atau hasil imbang lawan Persija, Persib kumpulkan 79 poin. Poinnya sama dengan peringkat kedua Borneo FC. Namun Persib unggul head to head atas Borneo. Sementara untuk peringkat ketiga yakni milik Persija Jakarta. Perjuangan Persib Bandung di Super League musim ini tergolong berat. Melakukan perombakan besar-besaran, Persib Bandung sempat terlempar ke papan tengah, namun mampu kuasai klasemen di paruh musim. Persib Bandung konsisten hingga akhir musim dan mencatatkan diri menjadi klub Indonesia pertama yang mampu raih hat-trick juara era Liga Profesional.
Ya, membahas Persib Bandung yang kembali juarai Super League, kita sudah bersama dengan analis sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam, Bung Gita. Selamat malam, Bung Baim. Bung Gita, bagaimana Anda Gimana? melihat kalau sebetulnya secara tadi kualitas pertandingan, permainan, apa yang menonjol dari Persib Bandung hingga akhirnya bisa juarai Liga Super hingga 3 kali beruntun menurut Anda? Saya pikir kunci dari Persib ini adalah bagaimana mereka kadang bermain tidak baik, tapi mereka bisa menghasilkan 3 poin atau bahkan sangat efektif sekali. Jika hanya diperlukan 1 poin, mereka bisa meraih 1 poin itu dengan permainan yang tidak harus selalu indah, tidak harus selalu baik, dan kadang ada istilahnya ugly win ya kalau di sepak bola. Mereka bermain buruk sekalipun mereka bisa meraih 3 poin. Artinya setelah mereka kalah di bulan Desember dari Malut United pada saat mereka tandang ke Kiraha, mereka 21 pertandingan setelah itu termasuk malam ini mereka tidak terkalahkan. 15 kali menang, 6 kali imbang. Dan hasil 2 kali imbang itu mereka dapat di GBLA dengan hasil tanpa gol. Artinya pertahanan mereka buktikan dengan adanya Barba di sana, ada Julian Caesar di sana, ada Bang Trikardi di sana, dan ada Teja Paku Alam. Mereka bisa membukukan poin-poin penting melawan Arema dan melawan Persijap tadi. Mungkin ada sisi buruknya adalah permainan mereka dianggap bukan permainan seperti musim lalu pada saat mereka menjadi juara, di mana mereka pada saat itu punya Ciro Alves, punya David da Silva, mereka menyerang dengan sangat baik, jumlah gol yang sangat banyak. Kali ini tidak, tapi efektif. Ada yang di istilah sepak bola yaitu defense win you championship. Artinya dengan pertahanan yang baik akan membuat Anda menjadi juara. Itu yang dilakukan oleh Bojan Hodak dengan tim barunya. Mereka sempat tertarik tadi yang Mbak Imda dibilang bahwa mereka sempat kalah dari Persijap, mereka kalah dari PSIM, imbang sama PSM Jogja, gagal penalti di sana, tapi mereka membalikan semuanya dengan meraih poin-poin penting yang sangat diharapkan. Terutama pada saat mereka menahan imbang Dewa United di kandang sendiri, mereka mengalahkan Bayangkara di Lampung, dan mereka mengalahkan Persija di Samarinda, termasuk mengalahkan PSM di kandang sendiri. Jadi 4 away terakhir mereka meraih 10 poin, 3 menang dan 1 kali imbang. Ini saya pikir mental yang luar biasa dari para pemain Persib. Bung Gita, ini kan kalau dari apa istilahnya, tim yang saat ini dilatih oleh Boyan ini mengalami banyak perubahan. Tapi mengapa bisa begitu intas, langsung tercipta chemistry-nya di antara mereka, Bung Gita? Itu cepat sekali ya. Artinya gini, adaptasi mereka pun hanya memerlukan waktu sekitar 3 bulan ya. Artinya Liga dimulai bulan Agustus, kemudian mereka sempat kalah dari Persijap, mereka sempat ditahan imbang oleh PSIM di kandang lawan. Ini kemudian mereka sempat terlempar ke papan tengah, tapi adaptasi itu berjalan dengan cepat dengan pemain-pemain baru mereka. Kemudian mereka kedatangan Tom Hai, mereka kedatangan para pemain-pemain diaspora yang sangat dibutuhkan. Adam Alis juga membuktikan bahwa dia sangat luar biasa musim ini. Juga Beckham Putra. Ini yang membuat semua chemistry itu bisa didapat dengan cepat oleh Bojan Hodak terhadap tim-timnya, yang membuat mereka kemudian dengan Borneo agak sedikit menurun permainannya di pertengahan musim, mereka membalikan keadaan untuk mengejar Borneo. Dan inti kunci kemenangannya sebenarnya adalah 4 poin yang mereka raih atas Borneo ya. Mereka menang 3-1 GBA dan imbang 1-1 di Segiri pada saat mereka tandang. Jadi dengan 79 poin, di mana 4 poin didapat dari pertandingan melawan Borneo, sebenarnya pertandingan sisa lainnya dari kedua tim ini Borneo unggul dengan raihan poin yang lebih baik dari Persib, tapi jumlah kekalahan mereka dan jumlah 2 pertandingan di mana mereka kalah head to head dari Persib ini yang merugikan mereka. Itu. Bung Gita, ini kan sebetulnya Persib juga dipertanyakan untuk musim ini produktivitasnya, bahkan banyak gol getter distribusinya dari lini tengah. Ini yang cukup sumbangsi golnya cukup banyak di lini tengah, Bung Gita. Ya, betul. Lini tengah dan yang menariknya mungkin Andre Jung cetak gol di lini depan. Oke, kemudian ada Ramon Tangke yang juga cetak gol. Tapi lini tengah mereka luar biasa. Sangat dibutuhkan, semua pemain bisa bergantian mencetak gol. Bahkan kalau kita lihat Barba juga bisa cetak gol. Kemudian Matri Kardi luar biasa di belakang. Julio Cesar yang kemarin di Makassar, di Parepare, menggantikan Barba pun dia bisa menciptakan gol yang merupakan gol kemenangan. Di samping beberapa pertandingan terakhir kan Tom Hai membuktikan bahwa kualitasnya dia di atas rata-rata pemain yang bermain di Super League. Lihat tadi pertandingan tadi, 0-0 mungkin kelihatannya, tapi peluang Persib kan ada 2, gimana kerjasama dari Hai dan juga Adam Alif juga sangat luar biasa. Sayang dipatahkan oleh permainan gemilang dari penjaga gawang Persijap. Tapi saya pikir
inti semua pemain yang bermain di lapangan tengah Persib ini yang membuat Persib mampu mencatat kemenangan demi kemenangan walaupun sempat diragukan ya. Bung Gita, ini juga menjadi sebuah apa istilahnya momentum yang manis bagi seorang Tom Haye dan juga Illinois Rangers ya, meraih gelar juara. Ya, ini artinya mereka datang apa ya istilahnya, bahwa mereka datang, mereka melihat dan mereka membuktikan bahwa mereka bisa meraih gelar di musim pertamanya mereka bermain di BRI Super League, dan membuktikan bahwa mereka pantas untuk bermain di musim-musim berikutnya. Dan harus diingat bahwa mereka datang bukan hanya untuk memenangkan liga sebenarnya. Mereka datang untuk bisa membawa Persib berbicara lebih banyak di Asia, dan itu belum terjadi. Tapi mungkin musim depan dengan tahun kedua di mana polesan pemain ini masih sama, mungkin yang akan membuat Persib bisa meraih bukan saja liga tapi juga berbicara lebih banyak di Asia, lebih dari putaran 16 besar mereka sejauh ini. Bung Gita, bicara soal kualitas kompetisi kita, ini persaingan ketat hingga pekan terakhir, menggambarkan apa ini? Ya. Sebenarnya kalau kita bicara, sebenarnya kekuatan Borneo itu sudah terlihat dari 2 musim lalu ya, pada saat mereka seharusnya menjadi juara liga, tapi kemudian karena peraturannya harus ada championship pada saat itu di mana 4 besar bertarung lagi, ini membuat mereka gagal. Artinya mereka gagal di saat-saat terakhir, tapi kualitas tim ini sangat luar biasa sebenarnya. Apa yang ditampilkan oleh Borneo dalam 3 musim terakhir, mereka agak berantakan musim lalu, tapi musim ini mereka membalikan keadaan kembali. 10 pertandingan pertama mereka mencatat kemenangan sebelum mereka kalah dari Bali United, dan musim ini dalam 9 pertandingan terakhir mereka 8 kali menang dan 1 kali imbang. Mungkin 1 kali imbang melawan Jepara minggu lalu yang jadi kecelakaan mereka sehingga mereka gagal menjadi juara, tapi mereka memberikan perlawanan yang baik bagi Persib yang membuat pertarungan sangat ketat di musim ini untuk siapa yang menjadi juara. Baik. Bu Gita, Anda yang mengikuti bagaimana sejarah Liga Indonesia, perjalanan penting persepak bolaan kita, apa yang ingin Anda sampaikan kepada para pemain Persib dan juga bobotoh yang saat ini tengah berpesta, Bu Gita? Ya, terus berprestasi ya kalau saya lihat Persib, artinya mereka jangan hanya berhenti menjadi juara domestik, mereka juga harusnya target mereka keluar karena mereka harus bersaing dengan lawan-lawan mereka yang ada di Asia. Kemarin kita gugur dari wakil Thailand, sekarang sudah waktunya kita membuktikan bahwa kita bisa menang dari wakil Thailand. Juga buat Dewa United yang kemarin gugur dari wakil Filipina, kita harusnya sudah bisa berbicara untuk berhadapan dengan lawan-lawan kita dari Jepang, bukan hanya sekedar ASEAN. Juga buat para fans kita bahwa mereka harus lebih bersabar, jangan menuntut semua kemenangan demi kemenangan, dan jangan merusak pada saat sebenarnya pertarungan itu bisa dengan fair play tanpa harus merusak apa yang ada di dalam stadion, sarana-sarana stadion. Baik, terima kasih untuk analisanya, ulasannya Bung Gita Suwondo, analis sepak bola untuk Kompas Malam hari ini. Usai jeda kami hadirkan sorotan lainnya, saudara, perang di Timur Tengah belum menemui titik akhir. Trump klaim Iran sangat ingin mencapai kesepakatan, sementara Iran membantah sepakat pada Amerika Serikat. Setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel siap menghadapi segala kemungkinan terkait perang Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Benjamin Netanyahu sebelum berkontak dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui telepon. Netanyahu ingin membahas kondisi regional dan kunjungan Trump ke Tiongkok, serta kelanjutan aksi bersama melawan Iran. מאוד נאמנה למקור, והאווירה היא נותנת הרבה השראה. בראשית דבריי היום אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחתו של סרן מעוז ישראל ריקנתי, זיכרונו לברכה. מעוז עזב את הכל, עזב גם את ארוסתו. Namun usai komunikasinya dengan Presiden Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan marah dengan keputusan Trump yang menunda serangan besar ke Iran dan memilih menunggu proposal baru untuk mengakhiri perang. Netanyahu meragukan negosiasi dan ingin melanjutkan perang untuk melemahkan kemampuan militer Iran.
Tetapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump seperti tak terpengaruh dengan kemarahan Netanyahu. Trump bilang pemerintahannya mengontrol semua yang dilakukan Israel dalam perang dengan Iran. Trump menambahkan Netanyahu akan melakukan apapun yang diinginkannya. Fine, he'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengeluarkan pernyataan jika perang dengan Iran dapat segera berakhir jika Iran menyetujui kesepakatan. Trump menyebut jika perang diakhiri, ia jamin harga minyak akan kembali turun. Trump bahkan percaya diri jika Iran sebenarnya sangat ingin mencapai kesepakatan. Fine, they're not doing just fine. They want to settle so badly. We have the greatest military. Just never going to have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon. And you're going to see numbers like you've never seen, both on the upside and also in terms of cost. You're going to see costs go down. But Klaim Trump dibantah oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghai menyebut negosiasi perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat jauh dari kata sepakat. Kehadiran pejabat senior Pakistan di Teheran bukan berarti Iran menyetujui kesepakatan dengan AS. Sementara itu, salah satu komandan dari Korps Garda Revolusi Iran memberikan respons keras dengan menyebut perang kembali berkobar. Angkatan bersenjata Iran telah bersiap untuk memberikan balasan yang lebih intens dari sebelumnya. محاسباتش اشتباه بکنه سخت‌تر از گذشته، دردناکتر از گذشته، سهمگین‌تر از گذشته پاسخ سخت و قاطع و پشیمان کننده و تمام کننده به اینها بدن. این حضور ملت ما قطعاً قدرت. Sikap inkonsisten Donald Trump dalam menebarkan ancaman terhadap Iran dinilai oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana sebagai strategi Trump menarik ulur dan mendorong Iran tunduk ke meja perundingan. Ini ingin melihat peluang, ya, apakah Iran akan tunduk, Iran akan merasakan tekanan di dalam negeri yang membuat mereka mau tidak mau harus berada di meja perundingan. Jadi dia akan mencoba untuk tarik ulur, sebenarnya ditujukan dalam perspektif saya untuk mengambangkan perang yang ada. Karena kalau kita menunggu sampai ada kesepakatan antara Amerika dengan Iran, itu tidak akan terjadi karena tuntutan dari masing-masing pihak sangat tinggi dan tidak mungkin diturunkan oleh. Sementara itu, para mediator terus berpacu dengan waktu. Dalam sepekan ini, perwira tinggi militer Pakistan telah 2 kali bertemu dengan pemimpin Iran di Teheran. Hal ini demi segera tercapainya kesepakatan antara AS dan Iran sehingga perang dapat segera diakhiri. Sebuah minimarket di Duren Sawit, Jakarta Timur dirampok. 2 perampok mengancam karyawan minimarket dengan senjata api dan membawa kabur uang 30 juta rupiah. Saudara, aksi perampokan menggunakan senjata api terjadi di sebuah minimarket di Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat malam. Duduk. Dua karyawan tak berdaya menyerahkan uang tunai hasil pendapatan minimarket dengan total kurang lebih 30 juta rupiah pada perampok. Para pelaku langsung menodongkan senjata api dan senjata tajam pada karyawan
agar menunjukkan berangkas dan meja kasir tempat menyimpan uang. Para pelaku memaksa masuk ketika minimarket sedang dalam kondisi mau tutup. Usai membawa uang 30 juta rupiah, perampok sempat mengurung karyawan di dalam ruangan. Anggota polisi dari Polsek Duren Sawit langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan korban dan para saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Itu udah rapet lah pintu, cuma salahnya nggak dikunci di dalam. Terus saya lagi beberes uang lah, itu uang hari ini. Itu tiba-tiba yang masuk, dia buka pintu sendiri. Itu yang nodongin saya pakai pistol, langsung bilang, "Mana serahin uang semuanya." Dia bilang, kalau dia masukin uang ke plastik hitam, kita sempat dikunciin kunci berapa kunci ke udang 20 terus belum lagi uangnya 30. Saudara, seorang sopir di Pekanbaru Riau ditemukan tewas terikat tali dan lakban di dalam truk. Korban diduga tewas dibunuh karena ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Warga Pekanbaru Riau digegerkan dengan penemuan jasad seorang sopir truk di sebuah bengkel. Korban ditemukan tewas di kabin truk dalam kondisi tangan serta wajah terikat tali dan lakban. Polisi langsung melakukan olah TKP dan membawa korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Korban diduga tewas dibunuh karena ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Mata dilakban, mulut, tangan sampai kaki semua dilakban. Jadi dan ditemukan sudah tidak bernyawa lagi si supirnya. Juga sementara penyebab kematian itu pembunuhan atau ada hal lain ini, Pak? Kalau kita lihat dari penemuan di TKP, kayaknya itu ada dilakukan kekerasan. Untuk pelaku sedang dalam penyelidikan, pencarian. Mungkin sudah yang dicurigai itu ada satu orang yang kawannya, itu sekarang sedang dilakukan pencarian. Polisi melakukan penyelidikan dan memburu pelaku untuk mengungkap motif pembunuhan. Citra Andriani, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, seorang petugas keamanan di Medan, Sumatera Utara pulang dari rumah sakit dengan peluru masih bersarang di tubuhnya akibat ditembak begal. Keputusan ini terpaksa dilakukan karena ia kesulitan biaya untuk operasi pengangkatan peluru. Guntur Sugoro harus menahan sakit akibat luka tembak di punggungnya. Ia kesulitan beraktivitas dan belum bisa kembali bekerja sebagai petugas keamanan karena peluru yang masih bersarang di tubuhnya akibat ditembak begal. Pembegalan terjadi pada 11 Mei. Saat itu ia sedang melintas di Jalan Pasar Ibu, Deli Serdang menuju rumah temannya. Tiba-tiba ia dipepet sekelompok orang dengan kendaraan bermotor. Mereka memaksa Guntur menyerahkan motornya. Karena menolak, Guntur pun diserang dan ditembak dengan senjata api rakitan. Dengan kondisi terluka, Guntur bisa melarikan diri. Ia pun dilarikan ke rumah sakit. Namun karena kekurangan biaya untuk operasi pengangkatan peluru, Guntur memutuskan pulang dan hanya bertahan dengan meminum obat pereda nyeri. Sudah agak lumayan, tapi masih ada rasa nyerinya, masih ada sih. Jadi ini apalagi kan obat nyerinya ini udah mulai habis, Bang. Berarti pelurunya masih bersarang di tubuh Abang. Pemerintah Kota Medan akan memberikan bantuan operasi gratis. Meski demikian, operasi belum dilakukan karena menunggu kesiapan pasien. Korban akan dioperasi. Operasi, siap, operasi. Tanpa ada biaya tambahan. Tanpa biaya. Dan tadi pun saya pun ditelepon juga sama Bu Camat dan Pak Lurah. Tapi kita upayakan juga terus. Tapi seandainya yang punya badan begitu macam mana, kita sudah berupaya. Upaya untuk pengobatan operasinya kita upayakan semaksimal mungkin. Kasus pembegalan tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Medan. Polisi masih menyelidiki peristiwa pembegalan ini.
Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Seorang pecatan polisi mencuri mobil milik warga di Grobogan, Jawa Tengah. Sempat melarikan diri. Pelaku akhirnya ditangkap usai dikejar warga dan polisi. Inilah momen ketika warga bersama polisi menangkap pelaku pencurian mobil yang sebelumnya sempat melarikan diri di Grobogan, Jawa Tengah. Pelaku sebelumnya dilaporkan membawa kabur kendaraan milik seorang warga. Polisi yang mendapat laporan kemudian berpapasan dengan pelaku di jalan, hingga akhirnya pelaku melarikan diri. Polisi dibantu warga menangkap pelaku yang tersudut setelah melarikan diri ke jalan buntu. Dengar itu suara teman-teman tuh kan, ada maling, diburu dari bawah itu, lalu sini tuh langsung nggak ngerti arah, langsung lurus jalan buntu. Sampai situ itu langsung keluar dari mobil, langsung dikejar sama warga itu loh. Dari pemeriksaan polisi diketahui pelaku merupakan pecatan anggota kepolisian pada tahun 2024 lalu. Kemarin sore sekitar jam 4 itu ada orang yang datang ke Polsek melaporkan adanya kendaraannya dibawa lari orang. Ya memang benar ketika digeledah terdapat identitas yang menyebutkan di situ anggota Polri. Namun kita sudah konfirmasi dengan kesatuan yang dulu dinas, ternyata mulai tahun 2024 dia itu sudah di PTDH atau diberhentikan dari kepolisian. Kini pelaku telah diamankan dan masih dalam pemeriksaan aparat Polsek Grobogan untuk proses lebih lanjut. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Setelah proses pemulihan sistem kelistrikan terus dilakukan PLN, unit induk distribusi Sumbar agar pasokan listrik kembali normal. Hingga Sabtu siang baru 60% sistem kelistrikan di Sumatera Barat telah kembali normal. Masih ada 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang mengalami pemadaman listrik. Di tengah perbaikan ruas transmisi Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi, PLN Sumbar juga mempercepat perbaikan PLTU Teluk Siri untuk menutup kebutuhan listrik di Sumatera Barat. Sekarang jam 11, sistem Sumbar sudah tercukupi kurang lebih sekitar 50-60% dari total kebutuhan 600 MW. Tapi dari 600 itu ada yang dioperasikan di suplai daya dari pembangkit yang ada di Sumatera Barat, termasuk mendapat kiriman 60% dari sistem Sumatera bagian selatan. Satu pembangkit lagi PLTU Teluk Sirih nanti akan bangkit dan bisa menambah keandalan serta menutup kebutuhan tenaga listrik. Ya, saudara, imbas pemadaman listrik di Jambi dirasakan pelaku usaha es batu kristal Mutiara Jaya. Listrik padam selama sekitar 1 jam saat karyawan sedang memproduksi es batu. Akibatnya pegawai kesulitan memenuhi peningkatan pesanan yang mencapai 60 hingga 80 kantong es. Ya, mayoritas nambah lah, karena permintaan di customer kita di toko-toko itu menambah gitu. Ya nambahnya ya paling 60 kantong gitu kan, mobil kan. Nah, terus ada yang 20, ya nggak tentu lah gitu. Direktur Utama PT PLN minta maaf usai sejumlah wilayah di Pulau Sumatera alami blackout. Gangguan pada transmisi disebut jadi pemicu adanya gangguan listrik di wilayah Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. PLN menyebut masih butuh waktu agar seluruh pembangkit listrik bisa berfungsi seluruhnya. PT PLN Persero ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatera karena adanya gangguan di sistem kelistrikan sejak tadi malam. Dan kami masih membutuhkan waktu untuk memulihkan agar seluruh pembangkit bisa menyala, bisa menyambung,
dan bisa sinkron dengan sistem ketenaga listrikan di Sumatera bagian selatan, tengah maupun Sumatera bagian utara. Dua remaja ditemukan tewas dan satu lainnya kritis diduga akibat menghirup gas buang dari mesin genset saat pemadaman listrik, saudara. Saat terjadinya pemadaman listrik, ketiga korban meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat Masjid Nurul Huda untuk mengisi daya baterai handphone. Ketiganya kemudian tertidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Ketiga korban ditemukan tidak sadarkan diri pada Sabtu oleh ibu dari salah satu korban yang berniat membangunkan mereka. Dua korban tewas, sementara satu masih menjalani perawatan. Sebelum kita waktu mau sholat subuh, Garin masjid membangunkan mereka dengan mengetuk pintu, akan tetapi tidak ada jawaban. Nah, setelah dibiarkan oleh Garin, kemudian dilaporkan ke orang tuanya lah yang pertama menemukan gitu. Yang dua posisi memang sudah meninggal atau gimana, Pak? Iya, informasi yang kami dapat tadi, keduanya sudah meninggal di sini, yang satu lagi sekarang masih dalam perawatan di rumah sakit. Kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat di Manila, Filipina. Besarnya api membuat Angkatan Udara Filipina turun tangan padamkan api. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemerintah Arab Saudi menggelar parade keamanan jelang pelaksanaan Puncak Haji 2026. Dalam parade ini, aparat keamanan Arab Saudi menampilkan kesiapan keamanan dan layanan darurat menghadapi berbagai kemungkinan selama penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi menegaskan seluruh persiapan keamanan dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar. Otoritas Saudi terus meningkatkan penggunaan teknologi modern dan pengerahan unit-unit khusus untuk memperkuat sistem keamanan, keselamatan, dan koordinasi layanan bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Kementerian Haji dan Umroh sebelumnya menyampaikan fase puncak ibadah haji akan dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada Senin 25 Mei 2026. Ribuan jemaah haji asal Aceh kembali menerima dana wakaf Baitul Asy di Mekah, Arab Saudi. Penyerahan dana wakaf ini dilakukan secara simbolis oleh Nazir Wakaf Baitul Asy, Dr. Syekh Abdul Latif Muhammad Baltu pada jemaah haji asal Aceh di wilayah Jarwal, Mekah, Arab Saudi. Penyerahan wakaf dihadiri pengurus wakaf, petugas kloter, dan penghubung pemerintah Aceh. Tahun ini, wakaf Baitul Asy menyalurkan sekitar 11,2 juta rial untuk 5.426 jemaah haji Aceh. Setiap jemaah mendapatkan dana sebesar 2.000 rial atau setara lebih dari 9 juta rupiah. Dana ini berasal dari aset wakaf peninggalan Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau Habib Bugak Asy. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, kebakaran besar melanda kawasan pemukiman padat di Parola, Manila, Filipina pada Sabtu sore. Api dan asap hitam pekat membubung di area permukiman padat penduduk. Dengan cepat, api merambat ke rumah-rumah warga yang sebagian besar terbuat dari bahan mudah terbakar. Pemadaman api juga dilakukan lewat udara dengan melibatkan Angkatan Udara Filipina. Belum ada laporan korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Demikian Kompas Malam hari ini. Perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim,
Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas